Shalom, Tuhan memberkati. Kata siap ini jangan hanya kata yang kita ucapkan, tetapi hati pun dapat mengatakan aku siap. Ini siap hati kami, hati yang mau menyembah, hati yang mau bersyukur karena Engkau Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau ada bagi setiap kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita menaikkan syukur padanya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau telah jaga lindungi kami, Engkau telah pimpin berkati kami. Sekarang Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Pimpin setai kami ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pemimpin pujian Bapa, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer, musik untuk bersama meninggikan Engkau. Membalas kasih-Mu yang Kau berikan kami. Bapa, jalannya firman Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan Bapa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan jemaat Tuhan, mari sama-sama pada hari ini kita mau siapkan hati kita mau bawa pujian penyembahan terbaik kita. Saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Bila kasih setia Tuhan terus ada pada setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau buka hati kita mau bawa ucapan syukur kita pada Yesus. Seperti rusa yang haus akan sungai Tuhan, demikianlah jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami bisa menikmati hari bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika sepekan Tuhan telah pelihara kami, Kau memberkati kami, Kau memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Semuanya hanya oleh karena berkat anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa setiap pengagungan-Mu hari ini. Biarlah hati Tuhan disenangkan atas setiap pujian kita. Hati Tuhan disukakan atas setiap penyembahan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus sungai. Bagai padang
Mari jemaat Tuhan, saja kita masing-masing pribadi membuka hati kita lebar-lebar untuk Yesus. Hanya Dialah Tuhan yang layak terima sembah kita. Hanya Dialah Yesus yang layak terima siap pujian kita. Hanya Engkau Tuhan yang tahu setiap isi hati kami. Sedikit siap kami Tuhan, layakkan siap kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan bawa kami Tuhan tenggelam lebih dalam lagi, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan dengan kesungguhan hati nyatakan, hanya Engkau pribadi yang menang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang menang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah kau Yesus, sungguh indah karya-Mu dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, layaklah Ku sembah. Hanya Kau Yesus, layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Sembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa setiap pujian-Mu, bawa sembah-Mu hanya bagi Yesus Tuhan Raja. Terima kasih buat karya salib-Mu, buat penebusan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, syukur bagi-Mu. Haleluya. Ini siap pujian kami Tuhan. Ini siap hati kami, hati yang mau menyembah,
Hati yang mau bersyukur karena Engkau Allah yang baik dalam setiap hidup kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau ada bagi setiap kami. Kau merancangkan sesuatu yang baik atas hidup kami. Biarlah musim akan terus berganti dalam hidup kami karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa mengasihi kami. Kau sanggup memulihkan hidup kami. Kau sanggup menyembuhkan setiap sakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Dia ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Nyatakan lebih sungguh. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib
kita mau rayakan kemenangan Yesus. Karena firman-Nya yang menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Kita akan terbang bersama dengan Yesus. Karena Yesuslah kekuatan, pengharapan, semangat bawa dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Mari sama-sama dengan sukacita kita memuji nama Yesus. Firman-Mu Tuhan, kabarkan hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu untukku setiap hari. Ku menantikan ketika Tuhan dan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menerokan. Ku kan aman di dalam musuhan. Mari sama-sama dengan imanmu katakan bahwa Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang menyembuhkan setiap kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kabarkan kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu untukku setiap hari. Ku menantikan ketika Tuhan dan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu tak menerokan. Ku kan aman di dalam Tuhan. Jalanku biarkan sama jalanku, dan jangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh kan membebaskanku, berjalan beriring, berjalan sama-Mu. Mari jemaat Tuhan yakini dan imani bahwa bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman Tuhan, dan menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan aman dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman dalam Tuhan. Sekali lagi dengan sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Yesus kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita limpah Tuhan telah sediakan atas kita. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus limpah atas setiap kita. Mari kita akan buka hati kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami bahwa janji-Mu ya dan amin atas setiap hidup kami. Kami pegang setiap firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu selalu tergenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Shalom, selamat pagi. Kita telah masuk pada bulan Agustus pada minggu pertama. Dan gereja-gereja biasanya mengadakan perjamuan kudus. Karena kita online, maka kita ikut khotbah perjamuan kudus. Dan nanti Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya, jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang perjamuan kudus dengan tema siap. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kok Allah yang luar biasa, kok izinkan kami untuk memasuki bulan Agustus, bahkan hari ini, minggu pertama, kami siapkan hati, kami siapkan jiwa, kami siapkan pikiran kami untuk belajar tentang firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil-Mu, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, temanya siap. Apakah siap itu? Banyak arti kata siap itu. Di antaranya, kita tinggal melaksanakan. Jadi, semua persiapan diri telah selesai, tinggal melaksanakan, itu siap. Kalau ABRI diperintah oleh atasannya, dia langsung berdiri tegak, siap. Artinya apa? Tinggal melaksanakan. Jadi tidak perlu waktu untuk tata-tata lagi. Siap melaksanakan. Nah, hari ini kita juga ada tantangan dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Kalau kita mengikuti perjamuan kudus, apa yang harus kita kerjakan? Lalu jawaban kita, siap. Nah, memang ngomong siap itu gampang. Tapi melaksanakan kata siap ini loh, yang kadang-kadang butuh berbagai macam keadaan. Kenapa? Karena kita seringkali hanya siap di mulut. Tidak siap keseluruhannya. Baik hati, jiwa, roh kita kadang-kadang tidak siap. Mari kita melihat dalam Keluaran 12 ayat 11. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah itu membawa dampak yang luar biasa. Dan Paskah itu oleh orang Israel dikatakan sebagai kemerdekaan. Lepas dari Mesir, ada malam terakhir namanya perjamuan Paskah. Nah, kalau sekarang, Paskah sekarang adalah kita telah menikmati, kita ditawari oleh Tuhan, inilah tubuhku, inilah darahku, kerjakanlah berulang-ulang. Kita makan anak domba Allah. Nah, apa yang harus kita katakan? Siap. Bagaimana caranya? Pakaianmu harus berikat pinggang, tidak kedodoran. Kakimu harus sudah memakai alas kaki atau kasut pada waktu itu. Lalu tanganmu membawa tongkat. Kesiapan yang Tuhan berikan ini harus benar-benar kita perhatikan. Bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi kita perhatikan. Orang yang ingin mengikuti perjamuan kudus dan menikmati hasilnya, dia harus betul-betul rapi. Pakaiannya rapi, berikat pinggang. Masalahnya apa? Di Israel sana pakaiannya kayak daster, ya, jubah. Nah, kalau untuk berjalan ya harus diikat pinggangnya supaya tidak nyerimpet, supaya kita tidak supaya kita dapat berjalan dengan baik. Kakinya harus sudah pakai sepatu, berkasut, lalu tongkat harus ada di dalam hidup kita. Nah, maknanya apa? Orang yang ikut perjamuan kudus
jangan kedodoran. Artinya jangan asal ikut. Disiapkan terlebih dahulu pakaian kita. Arti pakaian adalah agama kita. Agama kita harus kita siapkan betul-betul. Jangan hanya ngomong saya agamanya Kristen, tetapi hidup saya bukan hidup Kristen. Ayo, berapa banyak yang model seperti itu? Minggu ke gereja, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mereka masih berbuat hal-hal yang tidak benar. Sehingga pakaiannya belum siap. Ya, karakternya belum siap. Padahal ikut perjamuan kudus itu kita harus mempersiapkan. Karakter kita harus kita siapkan. Sifat hidup kita harus kita siapkan. Supaya kita ini layak. Untuk memakannya itu layak. Tidak menjadi kutuk, tetapi ada kelayakan yang luar biasa. Nah, Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 16. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi jangan kalah perang. Ya, jangan kalah perang. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus mampu tegak berdiri mengalahkan berbagai macam tipu daya iblis. Bagaimana caranya? Tuhan lanjutkan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Peserta perjamuan kudus harus memperhatikan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, tidak sulit. Kalau kita mau, yang pertama apa? Kita harus memakai pakaian yang benar, membawa seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan sebagian, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat melawan segala macam keadaan yang ada pada saat ini. Lalu sesudah kita lawan, kita tidak ikut tepar, kita tidak ikut terkapar, tetapi kita tetap berdiri. Artinya kita memperoleh kemenangan. Nah, kesulitannya yaitu kadang-kadang kita tidak biasa. Membawa senjata, perlengkapan senjata Allah ini tidak biasa. Ataupun kita ini tidak berani membawa. Karena ada beban. Saya kadang-kadang renang bersama dengan tentara yang latihan itu pakai topinya, pakai senjata, ransel di bawah, sepatu komplit, dia terjun ke kolam renang, harus renang sampai ke seberang. Nah, mereka yang tidak siap, ya dia help, minta tolong. Tetapi mereka yang siap mental, pokoknya saya harus sampai ke seberang. Sampai. Ya, ada orang yang tidak biasa. Takut terlalu berat dan sebagainya. Nah, tuntutan ini yang pertama, siap untuk melaksanakan hidup benar dan hidup adil. Orang yang ikut perjamuan kudus dapat menikmati berkat perjamuan kudus kalau dia mengatakan, aku siap Tuhan. Siap apa? Siap melaksanakan hidup benar. Siap melaksanakan hidup adil. Nah, hidup benar itu hidup yang bagaimana? Hidup benar itu hidup sesuai dengan tuntutan Alkitab.
Atau hidup benar itu bagaimana? Hidup benar itu adalah hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Apakah Bapak Ibu siap? Ya. Yang pertama tuntutannya ini. Lalu yang kedua, tuntutan yang kedua ialah kakinya berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakinya berkasutkan. Kasutnya bukan merek Nike, kasutnya bukan merek-merek terkenal, tetapi kasutnya itu kerelaan. Arti rela itu apa? Arti rela itu ya tanpa banyak alasan. Pokoknya saya rela. Rela untuk mengabarkan Injil damai sejahtera. Nah, sebelum kita mewartakan Injil damai sejahtera, tentunya kita harus sudah menikmati damai sejahtera. Saya percaya kalau Bapak Ibu Kristen, mestinya Bapak Ibu sudah menikmati damai sejahtera. Hanya kasutmu dikatakan rela mengabarkan, rela memberitahukan, rela membagikan damai sejahtera kepada setiap orang. Jadi setiap peserta perjamuan kudus harus siap. Siap apa? Siap untuk mengabarkan damai sejahtera kepada setiap orang. Nah, jadi kata siap ini jangan hanya kata yang kita ucapkan, tetapi hati pun dapat mengatakan aku siap. Dan tuntutan yang ketiga yaitu siap untuk mempergunakan perisai iman. Perisai ini adalah senjata atau alat yang kalau kita dipanah oleh iblis, panah api iblis, perisai ini. Perisai harus letaknya di depan. Perisainya ini harus diletakkan di tangan. Sehingga segala macam model serangan iblis kita tolak dengan perisai iman ini. Jadi kesiapan yang ketiga adalah siap untuk menggunakan iman percaya kita. Jadi apalah artinya kita mengikuti perjamuan kudus setiap bulan kalau iman kita tidak kuat? Apalah artinya kita punya iman kuat tapi ditinggal di rumah? Tuhan katakan letakkan di tangan. Dan iman ini letaknya di depan. Supaya peperangan yang musuh-musuh yang menghadang kita ini kita kalahkan dengan iman kita. Ingat Bapak Ibu, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita mampu loh memindahkan gunung. Saat ini bagaimana? Banyak orang Kristen yang ketakutan, kekhawatirannya memuncak, ketakutannya makin menjadi. Padahal Tuhan sudah memiliki, pakailah seluruh senjata Allah. Bukan sebagian, tetapi seluruh senjata Allah. Sehingga setiap orang yang menikmati perjamuan kudus harus siap. Pakaiannya dirapikan, agamamu dirapikan. Ya, dengan pakaian dirapikan ini kita memakai kasut. Siap berjalan, ya, tidak enak-enak di rumah, tidak enak-enak dimanapun tempat, tetapi siap berjalan. Lalu berjalan aja buru-buru karena kita dikejar usia. Penginjilan ini tidak boleh besok-besok. Tetapi penginjilan ini harus berjalan buru-buru. Waktunya kita dikejar oleh waktu. Ini sudah akhir zaman. Dan Tuhan hari ini melengkapi kita dengan perjamuan kudusnya. Perjamuan kudus ini akan melengkapi kita
dalam mengerjakan tugas, yaitu mengabarkan Injil damai sejahtera dengan kerelaan, dengan keadilan, dan dengan kekuatan surgawi. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami mengucap syukur hari ini bagi jemaat yang mengikuti onsite. Mereka mengadakan perjamuan kudus. Tetapi kami yang online, kami tahu makna perjamuan kudus. Sehingga suatu saat kalau kami mengikuti perjamuan kudus, kami menikmati makna perjamuan kudus dalam kehidupan kami. Kami harus siap mengabarkan Injil damai sejahtera kepada setiap orang. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? 3M, 1B. Ya. 3M ini ialah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Misalnya kalau kita mengikuti apa aturan pemerintah ini, kita tidak tertular dengan COVID dan kita tidak menularkan COVID. Nah, itu harapan pemerintah. Yang kedua, doakan ibadah online. Supaya ibadah online ini terus jalan. Ya, agar banyak orang yang dapat mendengar firman Tuhan. Kabarkanlah Injil damai sejahtera. Nah, melalui ibadah online ini kita dapat mengabarkan Injil damai sejahtera. Lalu, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-like. Tolong di-komen supaya ada evaluasi bagi kami dan di-share supaya Injil makin berkembang. Lalu doakan peserta ibadah, doakan kru ibadah online ini supaya kru sehat, semangat, dan alat-alat awet. Saya percaya melalui doa dari Bapak Ibu, ibadah online terus berjalan, petugas sehat, alat-alat awet. Lalu yang ketiga, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka. Mulai dari Minggu jam 7 pagi ada sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah raya. Lalu Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Rabu jam 6 ada ibadah cabang yang diadakan di kantor Mission Camp. Lalu Jumat ada ibadah permata yang diadakan di Geraha jam 6 sore. Sebelum kita akhiri, mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di hatimu, bangsa ini ada di tanganmu, bangsa ini ada di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang aman, bangsa yang maju, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan bangsa ini Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan juga memberkati Tuhan, pemerintahan bangsa ini Tuhan, baik dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi maupun sampai yang terendah Tuhan. Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati mereka dengan memberikan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa kami. Sehingga di bawah pemimpin beliau Tuhan, bangsa ini semakin maju Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau juga memberkati TNI Polri Tuhan yang Engkau pakai untuk menjaga kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka dengan persatuan kesatuan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan, pimpin Bapak Jokowi Tuhan dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, di bawah kepemimpinan beliau Tuhan, bangsa ini semakin maju. Pakai Bapak Jokowi Tuhan sampai tahun 24 nanti,
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati bangsa kami maupun pemimpin bangsa kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesempatan pada kami untuk menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk Saudara Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan juga Ibu Linda, dosen Unisri. Pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Doa-doamu dikabulkan. Kami juga berdoa mengucap syukur atas kesehatan Pak Paulo Sugito, Ibu Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono, Bapak Hinanto, Bapak Marsudi, dan anak kami Inkosi Johnson Panjaitan. Engkau telah jamah dan Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa syafaat kami, bahkan Engkau telah mengabulkan. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur